Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi, sahabat Gus Nur, teman-teman jamaah umat dimanapun berada. Masya Allah, hari ini hari Ahad ya. Hari ini ya hari Ahad 10 Oktober 2021 ya, hampir jam 3 di Hotel Grand Palace di Malang, Jalan Ade Irma Suryani di Malang. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang luar biasa. Beliau di Dokter Amira. Begini, sebelum saya ke beliau ya, beliau ini di samping seorang dokter yang saya tahu ini dokter kecantikan, tapi beliau juga seorang aktivis ya, aktivis Islam atau apalah. Karena begini, di mana ada bencana, beliau juga turun. Bencana alam, tsunami, gempa atau apapun, mesti ada beliau. Luar biasa ya. Turun itu ke korban-korbannya langsung itu. Beliau turun. Ya, sampai ke Palu, ke Mamuju beliau tuh. Bahkan kemarin di Banten sempat kerjasama dengan saya, dengan Gus Nur Manajemen. Bahkan beliau membangun satu masjid penuh di Banten itu. Bahkan kita pernah kerjasama, beliau pernah menyalurkan bantuan ke Palestina juga, itu ada di Munjia Channel itu. Luar biasa. Beliau begitu peduli banget gitu ya, dengan kemanusiaan, sosial, penyakit, kesehatan tuh peduli banget. Apalagi tentang COVID ini. Nah, kita akan ngobrol, kita akan banyak menimba ilmu dari beliau. Beliau cerewet orangnya kalau soal kesehatan. Saya tuh paling nggak seneng pakai masker, paling nggak percaya COVID gitu ya. Bahkan paling nggak seneng kalau minum obat itu. Tapi beliau selalu rewel, selalu memaksa saya gitu kan. Kadang WA saya. Kalau beliau ke Surabaya pasti telepon, ayo ke sini, tak cek. Akhirnya suatu ketika saya pernah datang ke apartemen beliau di Surabaya, dicek darah saya ini, dicek. Beliau punya alat itu canggih itu. Nggak tahu itu apa, nanti biar beliau yang jelaskan. Kira-kira diambil darah 10 menit keluar hasilnya, alhamdulillah negatif ya. Dan sampai detik ini insya Allah saya masih negatif ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Gitu ya dokter ya. Oke, nah sekarang kita nggak sengaja beliau ada di Malang, jadi ini tidak bisa saya lewatkan ini kesempatan yang baik ini. Saya datangi beliau. Nah, tiba-tiba beliau mengeluarkan alat baru lagi nih. Ya, beliau ambil darah saya, katanya sih ngetes vitamin D saya, dan ini sangat penting sekali dengan yang ada hubungannya dengan COVID ini. Nah, jadi gini, kita akan tanya beliau tentang seputar apalah ini ya, boleh tentang vaksin, boleh tentang COVID. Nah, yang terakhir nanti beliau akan menjelaskan tentang ini, vitamin D. Ini darah saya diambil tadi ini teman-teman. Ini tadi darah saya diambil, terus dimasukkan, ini tes kehamilan ya. Dimasukkan di sini. Nah, kita tunggu berapa menit kata beliau, nanti akan muncul hasilnya apa. Dan ini alat dari Amerika ya, di sini nggak ada. Beliau ini canggih-canggih, pokoknya alatnya ada dari Korea, Amerika. Oke, dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Masya Allah. Dok, singkat aja ya, atau bukan singkat, maksudnya langsung saya kasih waktu untuk jenengan menjelaskan segala macam tentang hiruk pikuknya kondisi ini. Gimana ini dok, COVID, apalagi vaksin, terus apalah ya, dan ini. Dan dokter bebas ngomong apa saja lah, tanpa ada tedeng aling-aling juga boleh ya, apa yang perlu disampaikan juga nggak masalah kepada jamaah Gus Nur ngaji bareng. Monggo dok, barakallah dok. Iya. Yeah. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih Gus Nur atas Yeah. waktunya luar biasa. Saya sempat dikunjungi di sini, alhamdulillah. Kehormatan banget ini Gus Nur bisa ada waktu buat bertemu diskusi dengan saya. Insyaallah. Jadi mungkin kalau sekarang penjelasan tentang COVID akan lebih mudah diterima di masyarakat ya mungkin ya, Gus Nur, karena kan sudah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Oke. Gitu. Dulu menjelaskan ke Gus Nur juga agak-agak sulit ya awal-awal ya. Gus Nur salah satu yang tidak mempercayai adanya COVID, tapi alhamdulillah ya Gus ya. Alhamdulillah beliau sudah percaya, dan alhamdulillah juga hingga saat ini beliau tidak terkena dan tidak pernah terkena, dan semoga tidak pernah terkena. Amin, ya Gus ya. amin, amin. Alhamdulillah. Jadi beliau menjalankan
saran yang selalu saya ingatkan ya Gus ya. Bahkan di penjara saya potong dok, di tahanan kemarin saya dapat kiriman vitamin. Iya. Itu apa namanya dari Vitamin C. katanya dari Prancis atau Paris gitu. Ini dari saya nggak minum dok awalnya tuh, hampir 1 minggu nggak saya minum. Soalnya pengirimnya nggak jelas. Ini siapa pengirimnya? Nggak tahu, pokoknya buat Gus Nur. Ya udah nggak tak minum dok, kan warnanya oranye tuh ya. Iya betul. Dapat berapa minggu baru ada masukan itu dari dokter Amira. Subhanallah, langsung tak habiskan dok. Iya betul. Terima Insya kasih. Allah. Lanjut dok, lanjut. Iya betul. Jadi beliau rutin mengkonsumsi vitamin C 1000 mg atau 1 gram dan konsumsi vitamin D juga gitu. Jadi dan beliau satu hal, beliau tidak kurang tidur. Gus Nur nggak kurang tidur ya? Enggak. Alhamdulillah. Beliau mampu menjaga kesehatan beliau. Alhamdulillah. Nah, jadi di kesempatan ini mungkin saya ingin membahas tentang pro dan kontra vaksin. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin seberapa pentingkah vaksin itu untuk mencegah kita terkena COVID? Jadi di sini mungkin saya akan memberikan perspektif yang lain. Jadi dari cara pandang yang agak berbeda mungkin. Mungkin kalau dokter ya vaksin wajib untuk dilakukan seluruh masyarakat bahkan di dunia. Nah, kalau menurut saya ada 2 alternatif. Jika ingin melakukan vaksin monggo silahkan. Tapi ada alternatif yang lain, yaitu konsumsi vitamin yang benar, yang bisa digunakan sebagai penangkal COVID. Jadi begini Gus, tahun lalu saya terkena COVID 2 kali. Saya terkena COVID 2 kali. Jadi saya terkena COVID yang pertama setelah saya pulang dari Korea pada saat itu di bulan Maret April. Pada saat itu kan di sini juga awal-awal ya Gus ya. Jadi pada saat itu saya juga belum begitu mengerti tentang COVID. Saya berangkat ke Korea dengan santainya, tidak menggunakan masker. Sementara di sana sudah orang-orang juga sudah mulai disiplin kalau di sana Gus, cepat sekali. Di sana sudah mulai disiplin, tapi saya belum. Saya masih santai dan akhirnya pulang seminggu kemudian saya mengalami gejala-gejala COVID itu. Nah, selanjutnya saya terkena kembali di bulan November tahun lalu, Gus. Itu agak parah sayanya, agak parah sehingga saya nggak bisa bangun 2 kali 24 jam. Tapi saya konsumsi vitamin-vitamin sendiri, saya istirahat yang cukup. Akhirnya sekitar 10 hari kemudian saya pulih kembali normal. Selanjutnya tahun ini kita sempat mengalami fase di mana angka COVID cukup tinggi. Kematian itu sehari bisa hingga mencapai angka 1000, bahkan lebih sehari. Pada saat itu kita tahu semua rumah sakit full. Ya Gus Nur mungkin mendengar kasus itu ya. Nah, di situ saya melakukan terapi pasien COVID di rumah Gus. Kenapa? Karena pada saat itu rumah sakit semua sudah full, sedangkan pasien ini kasihan di rumah dia tidak tertolong, di rumah tidak ada bisa yang merawat, sehingga satu-satunya jalan ya saya harus merawat pasien itu di rumah. Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah merawat pasien tersebut dengan kondisi yang kritis saat itu Gus. Saturasinya itu di angka 65, kondisi beliau sudah sesak, tetapi hanya dalam tempo kurang lebih 12 hari, subhanallah, beliau sembuh sempurna. Masya Allah. Begitu. Jadi ya di sini saya ingin memberikan informasi Gus, untuk penanganan terhadap COVID itu satu hal yang perlu kita tancapkan dalam hati dan pikiran kita itu adalah tenang. Sementara banyak masyarakat yang begitu tahu dia terdiagnosa COVID di pikirannya kematian. Dan itu yang sudah menurunkan imun kita. Jadi banyak pasien-pasien yang ke rumah dengan kondisi badannya yang sudah kritis, lemah, lesu. Tetapi begitu saya brainwash kurang lebih selama 3 jam, saya kasih ceramah, saya kasih vitamin, itu begitu dia pulang kondisinya sudah 80% berubah. Subhanallah. Tuh. Jadi memang terutama dari alam pola pikir kita bagaimana. Terus vaksin tadi gimana Dok? Katanya ada 2 tadi apa vaksin itu? Untuk vaksin ini untuk vaksin dan vitamin ya. Nah, untuk penggunaan vaksin kita juga harus sadar dengan resikonya. Meskipun mungkin Gus Nur kalau kita di luar negeri itu sudah terbukti, ini bukan hanya sekedar omongan atau asumsi. Mereka sudah melakukan jurnal angka kejadian kelumpuhan dan kematian
pasca vaksinasi itu dapat terjadi angkanya 1/100.000 hingga 1/1 juta. Jadi misal dari 1 juta orang yang divaksin, itu 1 orang mengalami kelumpuhan atau kematian, itu adalah suatu hal yang wajar, itu resiko. Dan di luar memang sudah terhitung seperti itu. Tuh, jadi memang ada. Bahkan tante saya sendiri setelah 2 kali divaksin, beliau mengalami kelumpuhan selama 3 bulan. Masya Allah. Itu tante saya sendiri. Tapi alhamdulillah sekitar 6 bulan sekarang alhamdulillah sudah pulih beliaunya. Dokter vaksin ya? Harus kayaknya ya. Semua dokter ya harus vaksin. Karena kalau saya tetap nangkepnya gini, kalau nggak vaksin kan dipersulit ini semua administrasi kita, pesawat nggak bisa, kereta nggak bisa, jadi kan akhirnya kan kayak pemaksaan. Kalau kan saya orang kritis dok, saya nggak mau digitukan kan, akhirnya keluar fatwa haram vaksin gitu waktu itu dok. Iya. Gimana dok? Ya, jadi kalau menurut saya vaksin itu adalah pilihan, seharusnya bukan pemaksaan ya. Nah gitu. Seharusnya bukan pemaksaan. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin, untuk apa? Ya untuk mencegah agar dia tidak terkena COVID. Atau jika pun dia terkena COVID, akan meminimalkan resikonya untuk menjadi berat atau bahkan kematian. Itu kan keinginan kita, pengennya seperti itu. Tetapi sebenarnya ada harapan yang lain selain divaksin. Apa itu dok? Yaitu konsumsi vitamin yang benar, gitu Gus. Nah ini yang ya saya ingin memberikan masukan gitu, saran kepada pemerintah, sebaiknya informasi tentang vitamin apa sih yang diperlukan supaya bisa mencegah terkena COVID ke diri kita, begitu. Tapi kalau nggak divaksin kan kita nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta api dok, gimana coba? Kan nggak fair kalau gini kan? Iya betul, seharusnya memang, dan memang perlu diketahui juga terbentuknya antibodi karena vaksin itu kan tidak selamanya Gus. Itu kalau kan harapannya setelah kita divaksin itu akan terbentuk antibodi terhadap COVID, harapannya begitu. Tetapi penelitian juga membuktikan antibodi terhadap COVID ini paling lama itu 6 bulan dan dia akan hilang. Nah pemerintah ini kan niatnya pengen supaya semua rakyat terkena herd immunity. Jadi herd immunity itu semua rakyat itu terkena, jadi pada saat dia muncul lagi itu kan semuanya sudah terkena, sudah mempunyai antibodi. Jadi virus itu akan mati dengan sendirinya. Itu harapannya kita. Tetapi melihat mutasi yang terjadi terus menerus, apalagi yang terbaru ini kan varian Mu, itu dia kebal terhadap vaksin. Apapun jenis vaksin. Kecuali mungkin yang vaksin yang terbaru, Zivivax kalau nggak salah. Nah itu Zivivax yang terbaru itu mungkin terhadap varian Mu dia masih bisa menahan. Tapi kan masyarakat yang sudah divaksin terlebih dahulu dengan Sinovac, dengan Pfizer, dengan Moderna, itu kan di luar terbukti tidak efektif. Terus bagaimana? Apakah selalu dilakukan vaksin terus menerus? Gitu. Itu saya kembalikan lagi ke. Kalau saya alhamdulillah sampai detik ini saya belum mau divaksin dok, belum vaksin saya. Ya intinya begitu, dan sampai kapan yang ke Allah alam bisawab. Saya nggak suka kalau dipaksa nanti nggak bisa naik pesawat, yang penting saya nggak naik pesawat gitu kan daripada vaksin. Ini kan banyak sudah undangan dakwah ke Medan, ke Riau, ke Lampung saya, cuman karena nggak ada itu barcode vaksin itu, saya mending nggak naik pesawat daripada saya harus divaksin gitu. Sampai segitunya saya kritis saya dok. Nggak, gimana menurut dokter gimana? Iya. Sikap seperti ini itu. Jadi ya itu kan pilihan Gus. Kalau saya misalnya saya bisa merubah keputusan gitu ya, pasti saya akan memberikan masyarakat pilihan ini, silahkan. Betul, Jadi betul. kenapa? Karena ya sama seperti gini Gus. Misal kita memutuskan untuk menyetir mobil di jalan, resikonya apa? Ya resikonya terjadi kecelakaan. Kalau misalnya kita tidak ingin terjadi kecelakaan, ya kita stay saja di rumah. Dan itu pilihan. Ya jika dia di rumah ya berarti dia tidak bisa melakukan kemana-mana gitu, aktivitas apapun. Tapi dia akan aman di rumah gitu misalnya. Nah gitu jadi ya. masyarakat jika mengalami resiko kelumpuhan, kematian, ya itu resiko dari vaksin. Angkanya pun kecil gitu. Nah tapi ada kok Gus ini alternatif yang lain, itu konsumsi vitamin. Nah makanya tadi kan saya lakukan pemeriksaan tadi Gus. Apa itu? Vitamin D ya? Ya itu pemeriksaan vitamin D Gus. Untuk saat ini di Indonesia sudah ada pemeriksaan vitamin D. Jadi kalau buat jamaah Gus Nur
Misal saya pengen tahu nih vitamin D di dalam tubuh saya berapa. Itu bisa Gus. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan ke lab-lab terdekat. Oke, sebentar. Vitamin D itu apa, Dok? Coba jelaskan, Dok. Apa itu? Vitamin D itu kita, kalau saya bicara bahasa awamnya aja ya Gus, ya nggak usah bahasa yang terlalu mendetail kedokteran. Okay. Vitamin D adalah vitamin yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi dia harus dibantu. Dengan apa? Dengan cahaya matahari. Nah, jadi meskipun ya, jadi misal makanan-makanan yang bisa membantu terbentuknya vitamin D, itu makanan-makanan seperti ikan tuna, salmon, kuning telur, nah itu kan lumayan mahal. Lumayan mahal, dan itu harus dibantu dengan paparan sinar matahari. Saya 10 bulan tidak kena matahari itu, Dok, waktu ditahan tuh. Iya, betul. Berarti nanti jangan-jangan vitamin D saya jauh itu berarti ya. Betul, rendah. Ya, betul. Terus, Dok? Nah, jadi saya tadi lakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh kita. Ini kan kita bisa baca ini, ya Gus ya, ini vitamin D kita bisa baca. Nah, jadi kita ambil darah, mungkin seperti ingat nggak Gus, dulu kita pernah lakukan pemeriksaan rapid test buat COVID. Iya. Sama ya, kurang lebih ya. Tapi ini bukan untuk COVID, tapi ini untuk vitamin D. Jadi nanti kita tunggu selama 20 menit. Terus nanti kita ukur secara kualitatif dengan alat ini. Dengan alat ini. Ini sudah bisa diketahui belum hasilnya? Boleh sekarang? Nah, coba, Dok. Itu alat apa namanya? Coba ditunjukkan kamera, Dok. Alat apa ini. itu? Belinya di mana itu? Ini saya beli di US, di Amerika. Harganya berapa? Ini hampir sekitar 10 juta ya. Subhanallah. Sekitar 10. Hanya sekecil ini. Di Indonesia tidak ada. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang spesialis patologi klinik, kemarin saya sempat diskusi. Semuanya pada belum pada tahu tentang alat ini. Mereka tidak mengetahui tentang ini. 10 juta, Dok ya? Iya. Coba, betul. Dok. Gimana, Dok, akhirnya? Ya. Jadi, Coba. Jadi ini Gus, ini kita letakkan di sini, ya. Ini letakkan di sini. Terus ini kita taruh di sini. Dia akan mengukur sendiri. Ini kartu yang digunakan. Jadi untuk alat tes kitnya tuh punya kartu dengan kodenya sendiri. Jadi harus sesuai ya Gus ya. Ini ada kartunya. Dia akan terbaca. Nah, di sini Gus. Apa itu? Wah, sangat rendah ini Gus. Gimana? 204. Ya, jadi kadar vitamin D Gus Nur ini baru tahu ya. 20,4 atau ya kurang lebih di angka 21. Masuk, Dok, masuk. Jadi di samping 21. kurang matahari, kurang vitamin D, D matahari dan D duit, Dok. Iya, duit. Jadi mungkin bisa agak di zoom nih. Mungkin Mungkin bisa kelihatan vitamin D, VD di sini tampak. Atau Kelihatan? Atau kameranya 20,4 diambil, ya. nah, diangkat kameranya, dimajukan. Ini secara kualitatif dan hanya cukup dengan menunggu 15 hingga 20 Gak apa-apa, menit. goyang gak apa-apa, yang penting. Ah, Nah, coba kameranya diambil. Oke. ini kelihatan? Dia berjalan ya, VD 20,4. Oke. Jadi normalnya itu di atas 30. Berarti rendah ya. Berarti rendah. Berarti rendah. Kalau untuk angka yang di bawah 30 Gus, saya sarankan nanti Gus Nur meminum vitamin D itu sebanyak 10.000 intraunit per hari. Jadi sediaan saat ini yang di pasaran itu adanya kurang lebih yang 5.000 dan 10.000. Nah, kalau yang 5.000 Gus Nur bisa minum 2 kali sehari. Kalau yang 10.000 Gus Nur minum cukup sekali. Dan saya sarankan juga untuk jamaah Gus Nur yang mengkonsumsi suplemen vitamin D itu tidak berbarengan dengan kopi ya Gus ya, karena konsumsi suplemen vitamin D yang kita minum bersamaan dengan kopi atau berjarak kurang lebih 2 jam itu bisa menurunkan vitamin D yang diserap. Jadi tidak boleh. Jadi sebaiknya memang kita konsumsi vitamin D itu di malam hari sebelum tidur. Tidak pagi. Kan biasanya pagi kan kita minum vitamin, terus berapa jam kemudian, sejam kemudian ngopi. Nah, itu penyerapannya akan buruk. Intinya Gitu. vitamin D saya rendah ya. Rendah. Tapi nanti khusus untuk Gus Nur, saya mungkin akan melakukan injeksi sehingga
untuk kenaikan vitamin D dalam tubuhnya Gus Nur akan lebih cepat. Jadi intinya pesan yang akan kita sampaikan hari ini, kalau mau terhindar dari COVID, ya perbanyak vitamin D ya, vitamin D dan vitamin C ya. Standar konsumsi vitamin C itu sehari 1000 mg atau 1 gram. Ya. Terus itu apa dok? Buah atau suplemen atau apa itu? Saya sarankan memang suplemen saja lebih mudah, karena kalau untuk buah juga agak sulit. Beli maksudnya di apotek-apotek gitu Ya ya? betul, di apotek banyak. Ada apa dok? Rekomendasi apa yang bagus? Kalau untuk merek kita nggak boleh menyebutkan nama merek baik, ya Gus ya, baik. karena saya sebagai seorang dokter Baik, juga baik. nggak boleh mengendorse merek tertentu. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini, vitamin C yang dikonsumsi sebaiknya yang non ascorbic atau tidak bersifat asam. Jadi tidak menyerang lambung. Itu Oke. nanti bisa kok di searching di Google, Oke. cari aja vitamin C non ascorbic, tidak bersifat asam. Jadi Baik. untuk pasien, untuk kalangan masyarakat yang mengalami gangguan di lambung, perih lambung, itu jika mengkonsumsi vitamin C ini akan aman. Dan vitamin D jangan lupa. Vitamin D ya. Nah, untuk konsumsi vitamin D saya sarankan lebih baik lakukan pengecekan di lab. Biayanya lumayan Laboratorium. agak besar. Di laboratorium tuh ya. Betul. Cuman ya sekalian nih Gus bisa titip saran nggak Gus Monggo, ke pemerintah. Jadi semoga kedepannya pemerintah bisa melakukan subsidi silang nih Gus terhadap pemeriksaan vitamin D terhadap tenaga kesehatan. Jadi kemarin sempat saya ucapkan terima kasih buat IDI, Ikatan Dokter Indonesia Banten. Mereka memberikan subsidi 50% untuk pemeriksaan vitamin D terhadap teman-teman tenaga kesehatan di Banten. Masya Allah. Semoga juga bisa di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang tidak punya uang, tidak punya waktu untuk ke laboratorium, gampang, berjemur. Sulit Gus sebenarnya Gus. Sulit ya? Sulit. Jadi beberapa pasien saya yang sudah rajin sekali berjemur, meskipun berjemurnya hampir 1 jam. Padahal kan memang standarnya kurang lebih 20 menit. Tapi ternyata dia sudah berjemur dengan jam yang betul, jam 9, jam 8, jam 9. Itu kurang lebih setengah jam, tetap saja tidak naik Tetap. vitamin D-nya. Jadi memang agak sulit. Jadi tetap saran saya tetap harus mengkonsumsi. Karena para ahli epidemiologi sudah menduga angka kenaikan COVID itu diprediksi akan meningkat lagi. Itu sekitar 6 bulan ke depan. Jadi saya ingin masyarakat lebih berhati-hati. Vaksin itu bukan berarti kita akan kebal terhadap COVID. Dia hanya menurunkan saja supaya tidak menjadi parah. Tetapi juga yang harus diingat, antibodi yang muncul dengan adanya vaksin itu tidak bertahan selamanya. Itu hanya dalam kurun waktu tertentu. Itu yang harus kita tahu. Gitu, Mas. Jadi gini sahabat Gus Nur ya, apapun yang diucapkan beliau tadi, Dokter Amira tadi, serap, ambil, terapkan dan percayai. Sugesti masukan, karena beliau, saya saksinya, beliau orang yang baik, ya beliau orang yang apa istilahnya ya, apa ya, dibilang dermawan, iya ya. Pokoknya apa sih Mbak, apa yang ngarani ya? Pokoknya beliau jujur, nggak ada pamrih maksudnya. Jadi apapun yang beliau katakan diterima dengan baik, diterapkan gitu ya. Walaupun jujur kalau saya jangan ditiru. Ya mohon maaf dok, saya memang orang nakal gitu, jadi susah. Saya itu maunya pembawaannya itu selalu mematahkan segala riset gitu loh. Ya, itu misalkan ini barusan dites sama alat, vitamin D-nya kurang, itu hatiku langsung bantah. Kak paten masih kurang, aku sehat gitu kalau saya. Anda jangan niru saya. Ini ya nanti saya, tapi kalau Dokter Amira yang ngomong saya akan nurut insya Allah. Jadi gini Gus, maaf Gus, saya putus. Nggih. Jadi memang riset itu yang tadi belum saya jelaskan juga di sini. Saya dulu tahun lalu saya konsumsi vitamin D itu 5.000 intraunit per hari selama kurang lebih 1 tahun. Khususnya. Dan ternyata saat saya cek kadar vitamin D saya itu hanya di angka 35. Padahal saya sudah mengkonsumsi selama 1 tahun ini Gus, nggak naik-naik. Ya. Dan akhirnya memang tahun lalu itu pun saya terkena ya. Jadi di sini dan alhamdulillah setahun ini hingga saat ini saya aman dari COVID, alhamdulillah. Amin. Karena setelah saya tahu kadar vitamin D saya 90 Gus. Amin, amin. Gitu Gus. Tapi dokter percaya nggak misalkan saya itu punya, misalkan tubuh saya ini ya, metabolis tubuh, ekosistem tubuh saya tuh saya bisa mengendalikan gitu. Saya bisa
dengan otak kanan, dengan otak nakal tuh dokter percaya nggak kalau saya nggak takut itu semua nggak apa-apa gitu, percaya nggak dok? Jadi ya tetap Gimana? sih, Gus. Tetap harus Saya patuh yakin, ya? Iya, tetap kan kita ikhtiarnya bagaimana. Masalah kita terkena atau tidak ya itu tetap atas izinnya Saya Allah disuruh, juga. saya pakai maskerin aja dok, males kalau ada polisi baru saya pakai gitu ya, bukan takut, males berdebat dok gitu. Terus apa Betul, lagi ya? mungkin ya saya bilang mungkin Gus Nurnya pada saat Gus Nur terkena dan OTG tidak merasakan gejala apapun, tetapi pada saat itu kan Gus Nur bisa menularkan ke orang yang lain. Nah, dengan menularkan ke orang yang lain itu, ya kalau yang ditularkan kondisinya seperti Gus Nur. Kalau ternyata yang ditularkan adalah orang yang lemah, Iya. nah itu makanya jadi kita sama-sama tetap harus saling jaga. Harus saling menjaga ya. Memang Betul. saya aja nakal dok ya. Betul. Saya selalu yakin kalau saya nggak pernah menularkan COVID, justru saya menularkan keberkahan. Amin. Amin. Masya Allah. Gempun. Jadi gitu. Oh iya Gus, ada lagi satu. Iya, Insya monggo. Allah bulan depan Gus kita Iya. akan keliling Jawa Tengah, Jawa Timur Hmm. untuk memberikan edukasi ini ke para kiai, para ulama-ulama di daerah. Oke. Jadi agar mereka mendapatkan informasi tentang konsumsi vitamin yang benar dan Siap. tepat. Siap. Dan kita juga akan melakukan pemeriksaan ini secara Siap, gratis, siap. Gus. Jadi mohon doanya juga Siap. mohon doa dari jamaah Gus Nur. Semoga saya selalu diberikan kesehatan dengan Siap. tim. Amin. Karena sesuai dengan perintahnya Imam Besar Habib Rizik Sihab, Gus, Oke. untuk kita harus selalu hadir untuk rakyat. Hmm. Apapun kondisinya, saat Oke. ini kita fokus di kemanusiaan. Oke. Jadi memang kita akan melakukan pemeriksaan gratis dan pemberian vitamin gratis pula ke Masya Allah. Oke. masyarakat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti dokter jihad di wilayah kesehatan gitu ya. Betul, Oke. betul. Karena memang kami kan bergabung dengan Hilmi ini adalah kemanusiaan dari Front Persaudaraan Islam. Jadi cabang kemanusiaan dari Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Sihab. Oke, oke. Nama lain dari Front Pembela Islam ya. Front Ganti ya. Persaudaraan Islam. Beliau jihad di ranah kesehatan, saya jihad di ranah ekonomi insya Allah ya. Beliau berantas segala macam penyakit jasmani maksudnya. Saya berusaha sebisa-bisanya memberantas penyakit riba dan ekonominya dok. Amin. Gitu. Oke dokter, closing statement dok, monggo apa yang intinya untuk ke masyarakat ini monggo. Untuk masyarakat mohon tetap jalankan protokol kesehatan yang benar, tetap untuk tetap berdoa terus ya, semoga kita diselamatkan dan semoga wabah ini segera hilang karena mungkin wabah COVID ini akan seperti flu biasa, ya Gus ya. Dan semoga kita selalu dilindungi, diberkahi dan negara kita kembali. Amin. Kembali ekonominya meroket. Amin, amin, Naik. amin. Ya, amin. Sampun. Sampun. Baik, demikian saudaraku semua obrolan kita yang singkat ini. Insya Allah pasti ada manfaatnya lah ya. Kalau ketemu beliau di jalan, boleh disapa. Oh ya sebentar, dokter kan sebenarnya spesifikasinya kecantikan dok ya enggak? Atau Betul, umum? jadi gini. Jadi sebenarnya saya kan kecantikan, punya klinik kecantikan nih gue ceritanya. Di beberapa kota ya? Iya, betul. Nah, kenapa kok kita terjun ke COVID? Karena penanganan untuk COVID ini kan lebih ke vitamin-vitamin. Nah, untuk klinik kecantikan kan memang kita fokusnya ke vitamin-vitamin. Jadi sebenarnya klop. Begitu. Jadi kenapa kok banyak teman-teman juga yang bilang loh, kok dokter kok kecantikan kenapa jadinya ke COVID gitu. Gak mau mas diuripi mas. Oh gitu ya, karena memang kaitannya ke vitamin-vitamin. Sama. Oh gitu. Kalau kecantikan itu gimana? Perawatan wajah ya, inner apa? Wajah, anti aging, terus untuk obesitas juga, untuk kelebihan berat badan. Gitu ya. Semuanya bisa. Nanti bisa saya cantumkan apa websitenya atau apanya gitu nanti Boleh, ya. Biar siapa tahu ada yang membutuhkan nanti ya. Boleh. Baik saudaraku, saya tutup ya. Sebelum saya tutup 1 menit terakhir. Serap ilmunya, beliau katanya tadi akan turun lagi ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kepada kalangan para kiai, para ulama. Semoga Anda ditakdir ketemu beliau, subhanallah nanti diobatilah dengan gratis, insya Allah begitu. Cukup dokter? Cukup. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau